Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Aljabar Matriks kelas Matematika 4B akan menjelaskan mengenai metode ekspansi kofaktor. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama Muhammad Reza, yang kedua Siti Rahmawati, yang ketiga Alia Anzil Faris, dan yang terakhir Muhammad Afif. Nah, mengenai materi ekspansi kofaktor, teman-teman langsung saja simak video kami dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk kepada pembahasan yang lebih dalam mengenai ekspansi kofaktor, sebelumnya saya akan bahas sedikit mengenai metode ekspansi kofaktor itu sendiri. Nah, metode ini biasanya dipakai untuk menentukan determinan matriks dengan mudah, yaitu dengan mengikuti beberapa rangkaian atau cara atau tahap dari metode ekspansi kofaktor itu sendiri. Nah, di metode ekspansi kofaktor ini terdapat kata kofaktor. Kofaktor sendiri adalah minor unsur beserta tanda kofaktor yang memiliki rumus Kij sama dengan min 1 pangkat I plus J dikali Mij. Nah, Mij itu sendiri merupakan minor suatu determinan yang dihasilkan setelah menghapus baris pertama. Nah, bisa diperhatikan, jika A adalah suatu matriks bujur sangkar, maka minor dari entry Aij itu dinyatakan sebagai Mij dan didefinisikan sebagai determinan dari submatriks yang tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan dari A. Nah, jadi bilangan min 1 pangkat I plus J dikali Mij itu bisa dinyatakan sebagai Cij dan disebut kofaktor dari entry Aij itu sendiri. Selanjutnya yaitu minor dan kofaktor. Di sini bisa dilihat terdapat matriks yang berukuran 3x3, yaitu matriks A dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23. Di baris selanjutnya A31, A32, dan A33. Nah, maka bisa ditentukan determinan dari matriks A ini, yaitu A11, A22, A33 plus A12, A23, A31 plus A13, A21, A32 min A13, A22, A31 min A11, A23, A32 min A12, A31, A11 dalam kurung A22, A33 min A23, A32 min A12 dalam kurung A21, A33 min A23 min A11 plus A13 dalam kurung A21, A23 min A22, A31. Nah, determinan ini kita sebut sebagai pernyataan pertama, pernyataan 1. Nah, pernyataan 1 ini merupakan masing-masing determinan dari M11, M12, M13. Dan bisa teman-teman perhatikan untuk lebih jelasnya. Baik, selanjutnya yaitu cara menghitung minor dan kofaktor. Nah, di sini sangat mudah ya teman-teman untuk menghitung minor dan kofaktornya. Di sini contohnya terdapat matriks berukuran 3x3, yaitu matriks S dengan 3, 1, min 4, 2, 5, 6, 1, 4, dan 8. Nah, yang pertama minor yang akan kita tentukan itu dari entry A11. A11 yaitu kolom 1 dan juga baris 1. Nah, untuk mempermudah kita, ini kita blok terlebih dahulu kolom pertama dan juga baris pertamanya. Nah, sehingga dapat terlihat mana saja angka yang tidak terblok, yaitu 5, 6 dan juga 4, 8. Dan hasilnya yaitu 16.
Selanjutnya yaitu kita menentukan minor dari entry 32, berarti kolom kedua dan juga baris ketiga, sehingga dapat terlihat angka mana saja yang tidak terblok, yaitu 3, min 4, dan juga 2 dan 6. Hasilnya yaitu 26. Nah, kita dari sini dapat menentukan kofaktor dari entry A11. Nah, kofaktor dari entry A11 yaitu C11 sama dengan min 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Alia. Nah, di dalam kofaktor dan minor ada yang perlu diperhatikan dan ada cara untuk menentukan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang perlu diperhatikan di kofaktor. Nah, yang perlu diperhatikan di kofaktor dan minor dari suatu elemen A, I, J hanya berbeda dalam tandanya, di mana C, I, J itu sama dengan plus minus M, I, J. Jadi C, I, J itu mempunyai dua kemungkinan, bisa jadi itu adalah plus M, I, J maupun min M, I, J. Nah, untuk menentukan caranya apakah tanda itu plus atau minus, yaitu digunakan dengan menggunakan fakta bahwa tanda yang diberikan yang berkaitan dengan C, I, J dan M, I, J berada dalam baris ke I dan kolom ke J dari susunan papan catur. Slide selanjutnya ini ada ekspansi kofaktor. Nah, menurut pernyataan 1, determinan A itu sama dengan A baris 1 kolom 1 dikali A baris 2 kolom 2 dikalikan dengan A baris 3 kolom 3 dikurangi A baris 2 kolom 3 dikali dengan A baris 3 kolom 2 dan seterusnya. Nah, di sini min A seperti yang kalian lihat dikurangi A baris 1 kolom 2 dikali bla 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 ditambah A baris 1 kolom 3 dikali bla bla bla. Nah, di sini menjadi kita ambil yang A kolom 1, yang baris 1 kolom 1 dikalikan dengan matriks A. Ya, kalian juga bisa dituliskan seperti yang bawah ini, dijadikan matriks. Nah, dapat juga ditulis dalam bentuk minor dan kofaktor sebagai berikut. Determinan A baris 1 kolom 1 dikalikan M 1. Nah, M di sini ini dari matriks tadi yang diubah menjadi bentuk M. Nah, ditambah A baris 1 kolom 2 dikali min M 1 2. Kok min M? Nah, min M sendiri di sini itu berasal dari min A baris 1 kolom 1 yang dikalikan dengan matriks. Jadi di sini dicantumkan min M 1 2 ditambah A baris 1 kolom 3 dikali M 1 3. Nah, bisa juga dalam bentuk ini dalam bentuk minor. Jika lambangnya M maka disebut bentuk minor, dan bisa juga kita menjadi bentuk kofaktor, yaitu diganti dengan C aja. Nah, metode perhitungan determinan dalam pernyataan 2 disebut ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama dari A. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh ekspansi kofaktor baris pertama. Jika dalam contoh itu
tercantum soal hitunglah determinan A dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Ingat ya, ini ditanyakannya baris. Berarti kita lihat barisnya 3, 1, 0. Dari matriks A sama dengan seperti yang tercantum dalam soal. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri yaitu determinan A sama dengan, kita tuliskan soalnya, kemudian kita lihat di sini barisnya itu 3. Kita tuliskan 3. Lalu lihat 2 baris terakhir. Nah, 2 baris terakhir dan kolom 2 terakhir. Nah, itu dicantumkan sebagai perkaliannya. Min 4, 3, 4, min 2. Nah, lalu seperti pernyataan 1 bahwasanya min M berarti ini min 1. Nah, ini dikalikan min 2, 3 dan 5 min 2 ya matriksnya. 5 min 2 kita lihat dari kolom 1 dan kolom 3. Nah, lalu kemudian ditambahkan dengan 0 dikalikan dengan matriks min 2, min 4, 5, 4. Nah, kita lihat dua kolom terakhir dengan baris dan kolom pertama, dua kolom pertama. Nah, lalu kita jumlahkan dari matriks tersebut. Nah, didapat bahwasanya 3 itu dikali min 4 min 1 dikalikan min 11 dan ditambahkan 0. Hasilnya min 1. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Syahrial. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Siti Rahmawati. Ya, saya di sini akan membahas mengenai ekspansi kofaktor. Determinan dari matriks A n kali n. N kali n itu merupakan ordo, dapat dihitung dengan mengalihkan entry pada sembarang baris atau kolom dengan kofaktornya dan jumlahkan hasilnya yang diperoleh, di mana setiap I kurang dari sama dengan N, I lebih dari sama dengan 1, dan J kurang dari sama dengan N atau J lebih dari sama dengan 1. Dapat disimpulkan bahwa determinan A sama dengan A I1 dikali C I1 ditambah A I2 dikali C I2 ditambah A I3 dikali C I3 C I3 dan seterusnya sampai A IN dikali C IN. Itu merupakan ekspansi kofaktor baris ke I. Dan untuk ekspansi kofaktor kolom ke J itu dapat disimpulkan dengan determinan A sama dengan A 1J dikali C 1J ditambah A 2J dikali C 2J ditambah A 3J
dikali C 3J, dan seterusnya ditambah A NJ. E nya merupakan bilangan ya, yang tadi 1, 2, 3 dan seterusnya, dikali C NJ. Kita masuk contoh soal dari ekspansi kofaktoran kolom pertama. Hitunglah determinan A dengan menggunakan ekspansi kofaktor kolom pertama. Sebagai berikut contohnya. A sama dengan buka kurung kurawal pada baris 1 3 1 0, pada baris 2 min 2 min 4 3, pada baris 3 5 4 min 2, tutup kurung kurawal. Penyelesaiannya sebagai berikut. Determinan A sama dengan tadi soal kita tulis, tetapi buka kurung kurawal sama tutup kurawalnya kita ganti dengan garis saja. Oke, diganti sama dengan 3 garis pada kolom pada baris 1 min 4 3, pada baris 2 4 min 2, tutup garis ya, dikurangi min 2, buka garis pada baris 1 1 0, pada baris 2 4 min 2, tutup garis, ditambah 5, tutup garis buka garis pada baris ke 1 1 0, pada baris kedua min 4 3, tutup garis. Oke, kita lanjut. Kenapa sih ada 3 min 2 dan 5? Itu diambil dari kofaktor kolom pertama. Nah, kolom pertama itu adalah yang paling depan tuh, yang urutnya 3 min 2 5 ya, kita ambil dari situ. Dan kenapa yang garis min 4 3 4 min 2 itu dari kolom baris, pada kolom baris 2 baris 2 kolom 2 baris 2 3 sama 3 2 3 itu ya. Jadi diurutkan saja seperti yang tadi. Pada kolom dan baris 22 23 32 dan 33. Selanjutnya ini ada 1 0 4 5, itu 1 0 pada baris dan pada kolom 1 2 kolom 1 baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 3 dan tepatnya itu baris 3
kolom 2 dan min 2 nya dari baris 3 kolom 3, dan begitu pun sama dengan selanjutnya. Ini sama ya, yang 1 0 min 4 3 itu sama, min 1 0 dari baris 1 kolom 1, nolnya baris 1 kolom 2, min 4 sama 3 nya dari baris 2 kolom 2, 3 nya dari baris 2 kolom 3 ya. Kita kalikan min 4 dikali min 2 sama 3 dikali 4. Nah, min 4 dikali min 2 itu kan 8 ya kan, dikurangi 4 kali 3 itu 12, 8 dikurangi 12 itu min 4, dan seterusnya sama. 3 dikali min 4 ditambah 2 ya, dikurangi min 2 dikali min 2 ditambah 5 dan 3, hasilnya min 1. Semoga bisa ya teman-teman. Selanjutnya materi adjoin dari matriks. Nah, saya di sini akan membahas tersebut adjoin dari matriks. Jika A adalah matriks yang berordo n kali n sembarang dari sembarang, dan C IJ adalah kofaktor dari A IJ, maka matriks yang terjadi ialah buka kurung awal yang pada baris 1 itu ada C1 1 C1 2 dan seterusnya sampai C1n. Kenapa ada itu n itu adalah kolom ya. Maaf, bukan kolom, tapi baris n itu baris. Kalau dari C11 sampai ke C1n itu adalah baris, sedangkan dari C11 sampai ke CN1 itu merupakan kolom. Oke, disebut matriks kofaktor dari A. Transpos dari matriks ini disebut sebagai adjoin dari A dan dinyatakan sebagai adjoin A, atau disingkat dengan ADJ buka kurung A kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang adjoin dari matriks 3 kali 3. Misalkan S, matrik S 3 2 min 1 1 6 3 2 min 4 0. Kofaktor dari S adalah C11 sama dengan 12, C21 sama dengan 4, C31 sama dengan 12, C12 sama dengan 6, C22 sama dengan 2, C32 sama dengan min 10, C13 sama dengan min 16, C23 sama dengan 16, C33 sama dengan 16. Jadi matriks kofaktor adalah 12, 6, min 16, 4, 2, 16,
12 min 10 16. Dan adjoin dari S adalah adjoin S 12 4 12 6 2 min 10 min 16 16 16. Kedua ada inverse matrix menggunakan adjoin. Jika A adalah suatu matriks n kali n yang dapat dibalik, maka A inverse sama dengan 1 per det A dikali adjoin A. Contoh menentukan inverse dengan adjoin. Carilah inverse dari matriks S sama dengan 3 2 min 1 1 6 3 2 min 4 0. Penyelesaiannya dapat dihitung bahwa determinan S sama dengan 64. Adjoin dari S sama dengan adjoin S 12 4 12 6 2 min 10 min 16 16 16. Maka inverse dari S adalah S inverse sama dengan 1 per determinan S dikali adjoin S sama dengan 1 per 64 dikali 12 4 12 6 2 min 10 min 16 16 16 sama dengan 12 per 64 4 per 64 12 per 64 6 per 64 2 per 64 min 10 per 64 min 16 per 64 16 per 64 dan 16 per 64.